Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 16 ayat 13 sampai 20. Siapakah Yesus menurut Anda? Bacaan Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20 mengisahkan bagaimana Yesus berkumpul bersama para rasulnya dan beliau bertanya tentang dirinya. Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Pertanyaan tentang kata orang adalah pertanyaan mudah. Secara bergantian mereka mengulangi perkataan orang-orang. Ada yang mengatakan Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Pertanyaan kedua yang lebih sulit adalah, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dengan jawaban ini Petrus disapa Yesus, berbahagialah karena Bapa di surga membuka pikirannya mengaku Yesus sebagai Mesias. Konsekuensinya adalah misi baru bagi Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Petrus merupakan seorang nelayan kelahiran Betsaida dan menjadi uskup pertama di Roma sekaligus paus pertama. Yesus mengundangnya untuk mengikutinya. Aku menjadikanmu sebagai penjala manusia. Ia orang sederhana, pekerja keras, murah hati, jujur, dan sangat melekat kepada Yesus. Nama aslinya adalah Simon, tetapi Yesus mengubahnya menjadi Petrus yang berarti wadas. Yesus berkata, engkaulah Petrus, dan di atas wadas ini kudirikan gerejaku. Petrus menjadi pemimpin para rasul. Ketika Yesus ditangkap, Petrus mengalami ketakutan luar biasa. Maka ia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi setelah bangkit, Yesus menampakkan dirinya dan bertanya kepada Petrus tentang kasih. Hal yang dituntut dari Petrus adalah mengasihi Yesus lebih dari para rasul yang lain. Ia wafat di Roma sebagai martir tahun 67, disalib dengan kepala di bawah. Jawaban Petrus ini merupakan ungkapan imannya kepada Yesus. Memang orang-orang saat itu sedang menanti dan berharap akan kedatangan Mesias. Mesias bertugas menata kembali kehidupan umat Allah seperti dahulu kala, yaitu suasana damai, adil, dan penuh sukacita. Bagi kebanyakan orang, Mesias adalah keturunan Daud yang akan menjadi pemimpin Israel untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Bagi orang Yahudi, menyebut Mesias selalu dikaitkan dengan pengertian anak manusia. Daniel 7 ayat 13.
Itulah sebabnya Yesus bertanya tentang identitas anak manusia dan Petrus menjawab Mesias. Yesus menjadi sungguh-sungguh Mesias ketika beliau dengan berani melakukan kehendak Bapa di surga dengan mengalami banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala. Beliau wafat dan bangkit pada hari ketiga. Pengalaman Paskah yang membuat para rasul dan gereja perdana mengaku Yesus sebagai Mesias. Pengakuan Petrus ini membawa dampak bagi panggilan dan perutusannya. Sebelumnya Yesus sudah mengatakan kepada para muridnya bahwa ia sendiri yang akan menjadikan mereka penjala manusia. Kini secara istimewa Yesus memberikan tugas kepada Petrus. Dia sebagai wadas atau Petra di mana gereja didirikan. Sebenarnya apa yang dikatakan Yesus terhadap Petrus tentang terbentuknya gereja bukanlah makna harafiah. Tetapi Yesus mau menjelaskan bahwa melalui pelayanan Petrus dan iman kepada Yesus, akhirnya lahirlah jemaat pertama. Bandingkan dengan kisah para rasul kedua tentang Pentakosta. Dari pengakuan Petrus itulah maka gereja yang sesungguhnya, yaitu kumpulan orang-orang percaya yang dipersatukan dalam nama Yesus Kristus. Gereja tidak hanya gedungnya atau fisiknya, tetapi gereja juga adalah persekutuan orang-orang percaya. Yesus pernah mengatakan, barang siapa berkumpul 2 atau 3 orang di dalam namaku, disitulah aku berada. Kekristenan saat ini sudah perlu dipertanyakan kembali. Apakah kita benar-benar mengatakan seperti Petrus? Atau mungkinkah kekristenan kita sebagai mercusuar yang hanya berdiam di tempat dan tidak beranjak kemana-mana? Sangat tidak tepat bila kata-kata itu ditafsirkan sebagai penugasan Petrus menjadi juru kunci gerbang surga, menentukan siapa yang diperkenankan masuk dan dibiarkan di luar. Sungguh tafsiran ini tidak peka konteks. Tafsiran itu akan membuat watak Matius kurang terasa. Bisakah gagasan kunci kerajaan surga dipakai sebagai dasar wibawa tata apostolik Paus penerus Petrus? Tentu saja, asal dilandasi dengan pengertian di atas. Bukan dalam artian juru kunci gerbang ke arah keselamatan, membuka dan menutup akses ke surga, melainkan sebagai penangkal kekuatan alam maut. Pertanyaan itu memuat penugasan melindungi umat, bukan pemberian kuasa menghakimi. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.